Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya yang masih menantikan video terbaru sampai detik ini dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah banget menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu ya. Dan sayanya pastinya selalu semangat memberikan solusi, pemikiran, diskusi dan motivasi buat Anda semuanya, kayak mana Anda itu tidak mentok di satu masalah ya, terutama masalah online. Begitu banyak ya kita hadapi ancaman, penggunaan kata-kata, penggunaan singkatan yang nyaris kita tidak mengerti sama sekali gitu loh ya. Kayak FDC, Pusdapil, PSI ya, FLO, banyak banget penggunaannya. Dan di sini saya hadir untuk meluruskan ke teman-teman semuanya, kayak mana caranya kita sebenarnya menghadapi dari itu semuanya ya. Jadi ini saya mau bikin kelanjutan dari video kemarin, yaitu tentang video yang saya bilangin mampus pinjol bisa melacak lokasi keberadaan debetur gagal bayar ya. Dan hari ini kita bikin dengan yang sama, mampus pinjol bisa melacak keberadaan debetur, lokasi debetur yang gagal bayar ternyata menggunakan PSI ya. PSI ini bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia ya, dan ini dilontarkan langsung oleh pihak. Adapun di terkadang saya tertawa gitu loh, ini kayak mana caranya kok bisa mengarah ke sini, ancaman ke sini, ancaman ke sini. Memang membuat bingung gitu loh, terutama Anda yang terjebak di pinjaman online, Anda yang kebingungan kayak mana sih cara mengatasinya. Ini terus berganti dengan kosakata yang baru, penggunaan kata yang baru, sehingga membingungkan. Kemarin data mau dilimpahkan ke FDC ya, ternyata itu fintech data center. Habis itu Pusdapil ya, itu hampir sama juga gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan untuk membahasnya, apa sih sebenarnya PSI ini yang selalu dilontarkan oleh Adapundi? Pantaskah ini buat kita takuti atau tidak? Silahkan buat teman-teman semua dulu. Yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih buat Anda. Apalagi Anda yang sudah bantu mensupport, sudah bantu kayak mana channel ini bisa terus bertahan berada di YouTube itu karena supportan Anda tadi. Mungkin satu subscribe dari Anda itu menentukan layak atau tidaknya untuk saya bertahan di YouTube ini sampai ke depannya. Itu tergantung dari diri Anda. Oke, ini saya ada satu chatan ya. Ini dikirimkan dari teman kita juga, mungkin dia terjebak di Adapundi, dan sampai saya mau melanjutkan tentang kayak mana sih sebenarnya cara pinjol itu melacak lokasi Anda gitu loh ya. Tapi ini tidak bisa Anda jadikan pedoman. Ini kita cuma membahas saja. Anda dengerin sampai habis supaya tidak gagal paham. Ini Anda lihat di sebelah Anda ini. Saya bacakan dulu. Ini agak terputus sih. Chatan yang di atasnya agak terputus, tapi yang jelas di sini, jika Anda mempersulit tidak membayar di pinjol, saya duga ini ya, data Anda akan kami serahkan ke tempat yang resminya, FDC, dan penurunan kredit skor yang memperburuk reputasi Anda. Kita ingin Anda menjadi debetur yang kooperatif. Anda lihat di sini ya. Ini dari Adapundi. Solusi, silahkan cari dana talangan ke teman atau saudara atau keluarga yang sudah gajian dan atau gadaikan barang sementara. Setelah lunas langsung dapat dibantu cairkan lagi di hari ini yang sama. Oke, ini Anda lihat di sini. Dan solusi yang diberikan Adapundi itu jangan dilakukan ya. Kenapa saya bilang jangan dilakukan? Anda cari talangan dana ya, dengan iming-iming, misalnya Anda dibilangin seperti ini akan kami cairkan langsung. Anda pasti cari talangan dana, saya akan bayar hari ini, misalnya gitu. Anda mencari talangan dana ke teman Anda. Kenyataannya dana Anda tidak akan dicairkan lagi. Anda tidak akan dicairkan lagi oleh Adapundi.
Ya. Dan otomatis Anda akan mencari keributan dengan orang sekitar Anda karena Anda janji hari ini ya Anda balikan. Dan setelah itu ke saudara, ke keluarga juga tidak usah ya. Yang sudah gajian atau gadaikan barang sementara, jangan dilakukan gadaikan barang sementara karena itu akan menambah hutang Anda ke depannya. Ya, jadi cukup hutang satu ini aja, Anda tetap berusaha carikan, apabila dananya sudah ada Anda bayarkan. Ya, jadi jangan pedulikan dengan ucapan mereka. Ini dia jawab, cocok ini, iya secepatnya akan saya usahakan, bagus. Dia jawabnya. Ini lagi di bawahnya, data aplikasi Adapundi akan proses ke penagihan lain karena sampai saat ini tidak ada pembayaran dan kooperatif. Terima risikonya karena Anda sudah lalai dalam kewajiban. Ada nomor KTP, kontak darurat, kantor, rekening bank, verifikasi wajah. Tolong bertanggung jawab sebagai peminjam data sebelum dialihkan ke tim terkait untuk penagihan selanjutnya. Segera lakukan pembayaran di Adapundi Anda sebelum proses lebih lanjut. Ya, semua data yang mereka minta ya di sini kayak KTP, kontak darurat, kantor, nomor rekening bank, verifikasi wajah, itu kan memang persyaratan dari sebuah layanan pinjaman online. Kenapa harus diulangin lagi? Berarti dia melakukan penekanan secara halus. Ya, ini belum terang-terangan ini. Kita lanjutkan lagi di hari esoknya. Tagihan Adapundi sudah 2 hari, begini belum bayar kan? Belum tentu Anda bisa dapat pinjaman mudah bermodal KTP dan foto selfie saja. Tanggung jawab Anda di sini sebagai peminjam, tunjukkan Anda orang bertanggung jawab atas kewajiban dan jangan rusak nama baik Anda sendiri dengan kredibilitas yang buruk perusahaan kami. Jika Anda tidak kooperatif, juga kami akan konfirmasi terus-menerus ke emergency kontak dan ke tempat kerja Anda. Oke, berarti dia akan terus-menerus ke kontak darurat ya. Jadi ini sudah hal yang biasa. Sampai kapan dililit hutang, kontak darurat di WA, di SMS, di telepon, bahkan kantor akan dialihkan ke pihak ketiga. Masih belum sadar juga. Itu yang menelponkan diri mereka. Ya, kita kan nggak minta seperti itu. Kita kan dia sudah menyatakan di atas, dia akan usahakan secepatnya. Kenapa pihak dari pinjaman online menepol ke situ? Berarti yang salah merekanya, bukan kitanya ya. Dikejar dan dihubungi karena punya hutang yang tidak dikunjung selesai. Hutang jangan dibikin malu karena hutang adalah aib. Jangan membuat perusahaan mendoktrin pinjaman ini ke pihak ketiga yang akan membuat reputasi Anda menjadi buruk karena didatangi pihak penagih Adapundi. Belum ada sejarahnya Adapundi mendatangi orang ke lapangan. Kita tunggu aja, mudah-mudahan ke depannya mereka benaran datang dan mereka bisa mempertanggungjawabkan semua ancaman yang telah terjadi. Ya lanjut, sekecil apapun kecurangan nanti kami akan temukan. Kami akan adili sesuai konsekuensi yang berlaku tanpa ada jalur kekeluargaan. Kami akan dokumentasikan setiap kasus kecurangan, pemalsuan data. Kami lakukan demi untuk membelajarkan ke nasabah lain agar tidak main-main dengan PT Adapundi. Yang main-main itu Anda sendiri. Kenapa Anda bagikan dana Anda dengan seperti itu? Ya. Dan mereka pun yang sudah telat bayar, mereka yang sudah gagal bayar, mereka lebih baik diselesaikan secara hukum daripada cara kekeluargaan yang harus ditekan dan disebarkan datanya. Ya, sampaikan seperti itu kepada pihak Adapundi. Anda jangan takut. Data Anda lengkap. KTP, alamat lengkap, kontak darurat, nomor rekening, nomor handphone, tempat kerja, dan lainnya. Cukup kuat bagi kami dan perusahaan untuk memproses data Bapak atau Ibu sebagaimana pengajuan Bapak di dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan serta berjanji mentaati peraturan yang ada di Adapundi. Segera pertimbangkan terlebih dahulu, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Perusahaan kami sudah memberi waktu penyelesaian tagihan Anda hanya hari ini. Ya, itu kan ucapan mereka. Hari esok mereka juga akan menagih dengan hal yang sama. Ya, semua yang mereka ucapkan di sini itu adalah persyaratan untuk meminjam di situ. Kan memang itu persyaratannya, harus isi KTP, harus isi data, harus isi dengan yang valid. Ya, dan teman-teman semuanya, ini ketika dalam keadaan stres, Anda panik ini, mendengar chatan yang seperti di sebelah saya ini, Anda langsung panik itu. Ya, seakan-akan mereka sudah akan bisa melacak lokasi di mana Anda berada. Ya, dengan mengucapkan KTP, alamat lengkap, kontak darurat, nomor rekening, nomor HP, tempat kerja, dan lainnya. Logikanya, kalau semua ini mereka sudah kantongin semuanya, mereka sudah ada, buat apa lagi kontak darurat? Buat apa lagi menyebarkan data? Ya, mereka menyebarkan data atas dasar ketidakmampuannya untuk mengunjungi Anda ke alamat Anda. Ya, jadi cerita mereka yang mau lacak lokasi Anda, mendatangi rumah Anda, itu hanya ada dalam sebuah cerita dan chatan WA. Ya. Oke, saya lanjutin lagi. Dan di sini, ini cukup unik ini.
Ya, kalau kemarin saya bilangin, kenapa mereka bisa melacak lokasi kata si debitur, kata si debt collector gitu ya. Mereka bisa melacak lokasi si debitur yang gagal bayar. Melalui apa? Melalui IMEI HP. Ya. Sekarang ini mereka melontarkan ancaman dengan PSI. Ya. PSI ini Pusat Seluler Indonesia. Ya. Jadi di sini nanti saya bahas. Dikarenakan Anda sudah melenceng dari kesepakatan adapundi dan pelunasan saat jatuh tempo dan terkesan menunda-nunda, bertele-tele dalam pembayaran serta tidak kooperatif, dengan berat hati kami memberikan ultimatum ke Anda selambat-lambatnya dibayarkan hari ini. Kemarin ya, yang saya ucapkan tadi, itu kan chatan yang hari kemarin. Ya, berarti di hari ketiganya masih juga di hari ini. Kemarin dia bilangin hari itu juga. Sebelumnya juga hari itu. Jadi tiap hari ini, meskipun jam dan tanggalnya sudah berganti, harinya sudah berganti, tapi tetap dengan kata yang sama, hari ini. Ya. Hari ini sebelum dialihkan kepada PSI, Pusat Seluler Indonesia, dalam laporan mingguan untuk pemblokiran nomor kartu keluarga melalui nomor seluler yang didaftarkan akibat ketertunggakan yang belum juga dibayarkan. Terlalu bodoh debt collector ini. Ya. Sementara di konter sana, ya, misal saya beli kartu, saya tidak membawa KK, saya tidak membawa KTP. Orang konter bisa mendaftarkan dengan versi KK mereka sendiri, dengan versi KTP mereka sendiri, ya. Jadi permasalahan Pusat Seluler Indonesia ini, itu cuman ini adalah tempat bagi mereka memasang iklan, ya. PSI itu ini bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia ya, tapi yang kata mereka Pusat Seluler Indonesia itu adalah tempat mereka masang iklan. Mereka ini siapa? Pinjol. Sehingga mereka bisa mengirimkan SMS sampah yang masuk kepada Anda. Ya. Dan sekarang tempat mereka memasukkan iklan menjadi suatu ancaman bagi mereka. Untuk melacak lokasi lah, untuk mendatangi lah, dan dengan segala macam gitu. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan ancaman seperti tadi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya. Mau kita diancam, bisa dilacak lokasi kita melalui Pusat Seluler Indonesia, Anda tidak perlu panik ya. Anda simak ini sampai habis. Oke? Jadi sekian dulu dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @medibroni. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.